Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara bersamaan dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan perantara agama yang hak, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan sedikit uraian yang berjudul berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah hal yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Seseorang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan kemuliaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Salah satu ayat yang paling terkenal terkait perintah ini ada pada surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Durhaka kepada kedua orang tua adalah suatu hal yang diharamkan dan termasuk sudah disepakati keharamannya. Barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Keutamaan berbakti kepada orang tua antara lain adalah: 1. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Amal yang paling utama. 3. Mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Membawa seseorang menuju kemudahan dan menjalani kehidupan. 5. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah seorang pemuda yang durhaka kepada orang tua. Suatu malam sang anak menemui ibunya sambil berkata, "Bu, aku mau HP baru." Lalu sang ibu pun menjawab, "Ibu belum ada uang, nak. Sabar ya." Lalu sang anak pun menjawab dengan keras, "Dasar orang tua tidak berguna," kata sang anak sambil meninggalkan rumahnya. Sampai di sebuah gubuk, sang anak pun beristirahat di gubuk itu. Tak lama kemudian datanglah seorang kakek-kakek membawa kardus pergi ke gubuk. Kakek tersebut bertanya kepada anak tadi, "Nak, kamu sedang apa di sini?" Lalu sang anak pun menjawab, "Saya sedang jalan-jalan saja, Kek."
Sang kakek pun memberi sepotong roti dan sebotol minuman kepada si anak. "Berapakah harga makanan dan minuman ini, Kek?" tanya sang anak sambil mengambil roti dan minuman tersebut. "Ini tidak dijual, Nak," jawab si kakek. Lalu si anak pun terharu dan berterima kasih kepada sang kakek. "Masya Allah," kata sang kakek. Apa yang kakek maksud?" tanya si anak kebingungan. "Kamu kakek berikan makanan dan minuman gratis sekali saja, kamu sudah terharu dan berterima kasih ke kakek. Apalagi ibumu yang memberikan makanan setiap hari. Betapa bahagianya kamu." Sang anak pun menangis karena menyesali perbuatannya kepada ibunya. Ia pun berpamitan kepada sang kakek, lalu pulang ke rumah dan meminta maaf kepada orang tuanya. Jangan sesekali durhaka kepada orang tua. Biarpun sholat beribu rakaat, sedekah berjuta-juta rupiah, dan haji beberapa kali, tapi saat tergores hati orang tua, maka ia bukan termasuk ahli surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berwalidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.